Irfan Maulana dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan laporan dari Sistem Informasi Parkir Kampus di Unisnus Jepara. Pendahuluannya yaitu satu, latar belakang masalah keterbatasan lahan dan ketidakaturan dalam pengelolaan parkir di lingkungan kampus, menyebabkan seringnya terjadi penumpukan kendaraan parkir sembarangan dan kehilangan kendaraan. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi parkir yang dapat mencatat, mengatur, dan memantau kendaraan yang benar masuk dan keluar area kampus secara sistematis. Tujuan merancang sistem informasi ini adalah agar terkomputerisasi dalam parkir tersebut untuk mempermudah pendataan kendaraan, 2. Monitoring status parkir, 3. Pencatatan waktu masuk dan keluar, 4. Mengurangi potensi kehilangan kendaraan. 2. Analisis sistem. Kebutuhan fungsional. 1. Admin dapat login ke sistem. 2. Admin dapat menambah, mengedit, dan menghapus data kendaraan. 3. Sistem mencatat waktu masuk dan keluar kendaraan. 4. Sistem menampilkan status slot parkir tersedia atau penuh. 5. Sistem mencetak laporan parkir harian. 2. Kebutuhan non-fungsional. 1. Sistem berbasis web dan mobile friendly. 2. Responsif dan user friendly. 3. Database aman dan terproteksi. 4. Backup data dilakukan secara otomatis setiap hari. 3. Desain sistem. Arsitektur sistem atau model arsitektur client server. 1. Front end web browser mahasiswa. 2. Back end sistem atau server kampus menjalankan aplikasi berbasis PHP. 3. Database MySQL atau PostgreSQL. Selanjutnya ada rancangan alur sistem, yaitu use case. Sistem use case ini adalah sistem yang mengatur jalannya sistem atau server yang akan digunakan nanti. Di sini ada dua orang yang akan menggunakannya, yaitu admin atau petugas sendiri dan mahasiswa. Untuk petugas atau admin bisa mengelola, yaitu login, input data kendaraan, update status keluar kendaraan, dan melihat laporan. Untuk mahasiswa ada melihat ketersediaan slot, model SDLC atau model yang dipilih, yaitu model waterfall. Alasannya, karena kebutuhan sistem cukup jelas dan tidak berubah-ubah, sehingga pendekatan linear waterfall lebih cocok untuk proses pengembangan secara bertahap dan terstruktur, mulai dari analisis hingga implementasi. 5. Perancangan basis data. Tabel-tabelnya itu ada 2, tabel pengguna dan tabel kendaraan. Untuk tabel kendaraan sendiri ada ID pengguna, nama, username, password, role. Untuk tabel kendaraan ada ID kendaraan, plat nomor, jenis kendaraan, nama pemilik, waktu masuk, waktu keluar, dan status. Relasinya adalah one to many, atau satu pengguna dapat menginput banyak kendaraan. Untuk IRD sama, nanti saya jelaskan untuk urutannya. Flowchart ini sama, kita masuk ke sini. Untuk flowchart pertama, flowchart dimulai dari input plat nomor,
dan jenis kendaraan. Setelah itu, setelah masuk ke sini, kita bisa mengecek slot parkir. Jika tidak tersedia, maka parkir atau webnya menampilkan parkir penuh. Setelah itu langsung ke selesai. Jika slot parkir masih tersedia, kita bisa memasukkan data masuk ke servernya atau ke database. Setelah masuk, kita bisa menampilkan tiket masuknya. Setelah itu selesai. Untuk IRD di sini ada dua pengguna atau dua tabel ya, entitas bisa dibilang. Dari pertama mulai, untuk tabel pengguna di sini ada ID, nama, username, role, password. Untuk kendaraan di sini ada ID kendaraan, plat nomor, jenis kendaraan, nama pemilik, waktu masuk, waktu keluar, dan status. Di sini IRD memang seperti ini, cuman di sini bisa dipersingkat lagi dengan adanya kotak-kotak kecil aja. Terus di sini untuk yang sebentar. Untuk yang M dan M ini bisa dibilang ini adalah relasi dari kedua tabel. Untuk maksudnya di sini tabel pengguna bisa menginputkan banyak nama atau identitas kendaraan. Di sini N atau NM ini adalah one to many. Jadi kita bisa menginputkan penggunaan dan kendaraan masuk begitu banyak. Di sini untuk tabel use case, adalah tabel yang digunakan oleh admin dan mahasiswa untuk mengakses ke server. Nah, untuk tabel admin sendiri bisa mengakses login, input, upload, dan lihat laporan. Untuk mahasiswa, kita bisa melihat ketersediaan slot. Dan sekarang untuk mengapa saya memilih studi ini, karena menurut saya ketika berada di lingkungan kampus, saya melihat begitu banyak orang yang parkir secara sembarangan, tidak tahu akan ketersediaan slot, dan oleh karena itu kita memerlukan sistem parkir secara teratur dan urut di kampus-kampus yang ada di seluruh Indonesia. Terspesifikasinya adalah Unisnu Jepara. Dan kebutuhan sistem saya untuk kebutuhan sistemnya saya melihat dari kampus saya sendiri itu tidak ada atau belum ada sistem yang mengatur soal parkir yang tersedia. Nah, oleh karena itu saya di sini ingin membuat sistem dengan kebutuhan fungsional dan non fungsional. Sebagai acuan saya membuat web dan tugas ini. Untuk desain sistem, mengapa saya memilih ini? Karena menurut saya server atau web itu bisa dikembangkan lebih lanjut lagi tergantung pengguna dan klien tersebut. Nah, untuk model client server ini itu lebih simple seperti web browser
server atau MySQL ini adalah satu komponen untuk membuat web parkir di kampus saya. Jadi bisa dibilang ini lebih simpel dari yang biasanya. Mengapa saya memilih model SDLC waterfall? Karena kebutuhan sistem cukup jelas dan tidak berubah. Maka dari itu saya akan memilih waterfall model untuk pembuatan webnya nanti. Untuk tabelnya memang seperti ini karena urutan-urutan yang saya perhatikan itu memang seperti ini dan tidak bisa diubah karena ya memang ada beberapa aspek yang mempengaruhinya juga. Cuman di sini tabelnya memang seperti ini. Selanjutnya ada flowchart. Flowchart ini alurnya seperti ini, input plat, terus cek, setelah cek tidak, kalau tidak selesai, kalau iya simpan data dan masukkan, tampilkan tiket masuk, lalu selesai. Untuk flowchart sendiri menjelaskan alurnya itu seperti kita menginputkan plat nomor terlebih dahulu. Setelah menginputkan plat nomor, lalu kita bisa mengecek apakah slot tersebut tersedia. Jika tidak, maka web akan menampilkan tulisan yaitu parkiran penuh. Jika tidak, maka selesai. Jika iya, maka akan ada tampilan berikutnya yaitu simpan data masuk ke database dan akan melanjutkan lagi ke tampilkan tiket masuk lalu selesai. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.